Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiska Putri, mahasiswa Universitas Yasi semester 3. Di video kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik, data primer, uji normalitas. Ini uji SPS untuk data primer, ada statistik deskriptif, uji kualitas data, ada uji validitas, dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, ada uji T dan uji F, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, ada grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, dan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, dan uji multikoloniritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel, pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik. Yang pertama, grafik histogram, yaitu salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menguji dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujian. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik asymmetric sign-to-tail. Jika nilai asymmetric sign-to-tail-nya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai asymmetric sign-to-tail-nya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Sekarang kita ke SPS-nya aja. Nah, ini data yang tadi saya sudah masukin. Nah, di sini ada jawaban dari semua responden. Di sini juga ada total responden B dan total responden yang W. Nah, di sini sedangkan yang M-nya belum ada jawabannya. Belum ada total jawabannya.
Nah, di sini saya ingin ngasih tahu cara membuat total dari responden yang M. Caranya yaitu kita klik transform, komputer variabel. Nah, yang ini kita isi total M. Huruf kapital semua, terus jangan di spasi. Lalu yang function groupnya kita klik yang AL. Yang function and special variables-nya kita klik yang sum. Lalu yang ini kita hapus dulu. Kita masukin aja yang ini, yang M, koma, sampai yang M05. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini ada total M, kita pindahin dulu ke samping yang M. Maaf, salah. Nah, ini sudah. Nah, di variable view-nya, yang total M-nya, kita labelnya kita tulis motivasi berprestasi. Measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, sekarang kita mau uji normalitas. Caranya yaitu kita klik analyze, lalu regression, lalu kita klik linear. Untuk yang dependen, kita masukin prestasi praktikum. Ini. Lalu yang independennya kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu untuk plots-nya kita centang yang histogram sama normal probability plot. Lalu continue, lalu yang save-nya kita pilih yang residualsnya unstandardized. Nah, kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada histogram sama ppplot. Sebelumnya kita akan menguji one sample KS. Caranya yaitu kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu yang one sample KS. Kita pilih yang unstandardized-nya ke tes variabel T, ke tes variabel list, lalu OK. Nah, di sini sudah ada output-nya. Untuk tabel histogram, di sini kita lihat, terlihat bahwa semua batangnya masuk ke dalam garis dan terlihat secara kasat mata yang berarti normal. Saya kasih tahu contoh PPT-nya. Nah, ini jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Yang ini ada moderate positive strictness, garisnya condong lebih ke kiri, lalu ada substansi positive strictness, severe positive strictness, dan moderate negative strictness. Nah, lalu ini ada grafik histogramnya, seperti ini. Nah, untuk tabel yang p-plot, ini dinyatakan normal. Karena di PPT tadi dijelaskan
Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk histogram dan p-plot, ini belum termasuk yang akurat. Untuk menentukan normal atau tidaknya, pada tabel one sample KS-nya. Yang ini one sample KS-nya. Pada tabel one sample KS-nya, kita lihat sig-to-telt-nya 0,074. Yang tadi dijelaskan di PPT. Jika nilai asim sig-to-telt-nya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai asim sig-to-telt-nya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, di sini kan nilai subtracted-nya 0,074 yang berarti lebih dari 0,05. Nah, di sini kalau lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi, data ini dalam pengujian normalitas dinyatakan normal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.